Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Henry Urban. Kali ini saya akan mengupas tentang bagaimana sebenarnya pertanian organik yang selama ini telah kita videokan beberapa episode. Saya mencoba untuk menjelaskan kepada para pemirsa sekalian, para teman-teman sekalian, bahwa kita memang perlu kembali ke alam, kita kembali ke lestarian lingkungan, kita kembali kepada menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, itulah kenapa saya selalu berbicara tentang pertanian organik, karena pertanian organik ini mau tidak mau, suka tidak suka adalah way of life. Jadi jalan hidup yang harus kita tempuh agar keseimbangan alam, kelestarian lingkungan, dan tentunya yang jauh lebih penting dari itu adalah kesehatan dan keselamatan hidup manusia, keberlangsungan hidup manusia, itu juga menjadi bahan pikiran kita semua. Terlebih selama ini kita tahu bahwa pertanian, budidaya pertanian secara umum dikenal dengan budidaya pertanian yang konvensional, yaitu lebih mengedepankan penggunaan obat-obat kimia sintetik, pupuk kimia sintetik, kemudian mencoba untuk bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada tanpa memikirkan tentang keseimbangan. Nah, kita tahu bahwa terjadinya longsor, terjadi bencana alam, terjadinya perubahan iklim, climate change, itu tidak terlepas dari proses budidaya yang kita lakukan selama ini atau proses hidup yang kita lakukan selama ini. Nah, itu penting kita sama-sama pikirkan atau kita sama-sama lakukan bersama, bagaimana kembali mendorong seluruh stakeholder, seluruh pelaku, seluruh insan, baik itu pertanian maupun para pengambil kebijakan, agar kembali untuk menghidupkan atau mendorong proses budidaya itu kepada pertanian yang organik. Karena kita tahu bahwa pertanian organik ini adalah dengan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang ada di sekitar areal pertanaman atau mungkin di sekitar lingkungan para petani. Nah, satu sisi ini adalah sebuah proyek jangka panjang yang sekira butuh pengorbanan, butuh perjuangan bersama, butuh dorongan bersama. Di sisi lain tentu ini juga merupakan sebuah challenge, sebuah tantangan bagi kita untuk terus menghidupkan kemandirian di kalangan petani. Karena pertanian organik ini adalah pertanian yang berasal dari petani, oleh petani, dan untuk petani. Pertanian organik ini adalah proses budidaya yang dilakukan oleh petani, kemudian diproduksi oleh petani dan dikonsumsi oleh seluruh masyarakat. Pertanian organik ini adalah proses budidaya yang dilakukan oleh petani di lapangan, mengkombinasikan seluruh sumber daya yang ada di sekitar area pertanian, kemudian produk-produk turunannya adalah dalam rangka untuk menjaga keseimbangan alam dan keseimbangan kelestarian lingkungan atau keseimbangan ekosistem. Nah, ini kenapa kemudian saya selalu mendorong teman-teman sekalian itu untuk kembali kepada pertanian organik. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berpikir jangka panjang bahwa kerusakan lingkungan, kemudian juga terjadinya bencana alam, kemudian juga terjadinya perubahan iklim, tidak lain tidak bukan adalah karena salah satu faktor disumbangkan oleh dunia pertanian. Nah, ini satu kuncinya adalah kita kembali pada pertanian organik. Karena dalam pertanian organik ini banyak sekali keuntungan-keuntungan, keunggulan-keunggulan yang bisa kita dapatkan. Nah, teman-teman sekalian, proses budidaya dalam pertanian organik ini kan proses yang butuh kesabaran. Misalnya contoh, petani kita kalau di lapangan itu lebih cenderung mendapatkan sesuatu yang sifatnya instan. Ya, ingin mengendalikan hama itu dengan cara disemprot menggunakan obat-obat kimia. Setelah itu mereka ingin langsung hari itu juga, atau mungkin paling lama besok, hamanya sudah tidak ada lagi, atau hamanya sudah punah, atau hamanya sudah banyak yang mati. Ini kan salah satu keinginan dari para petani kita di lapangan. Jadi sesuatu yang instan. Kemudian yang kedua, ketika melakukan pemupukan misalnya, petani kita juga menginginkan hasil yang maksimal. Jadi produksi yang tinggi, produktivitas yang tinggi dalam jangka waktu tertentu, karena mereka mengejar tentunya mengejar break even point. Jadi mereka mengeluarkan
biaya produksi, kemudian mereka tentu ingin mendapatkan keuntungan dari biaya yang telah mereka keluarkan dari proses produksi, mulai dari pengolahan lahan, penyiapan bibit, kemudian penanaman, pemeliharaan sampai kemudian panen. Dalam jangka waktu itu kan tentu banyak biaya-biaya yang dikeluarkan oleh para petani kita di lapangan, dan mereka lebih cenderung untuk mendapatkan untung yang berkali lipat begitu ya. Dengan adanya impuls atau pemberian pupuk kimia pada lahan areal pertanian, tentu diharapkan produksinya meningkat terus begitu. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, dengan adanya sesuatu yang instan kemudian mendapatkan produksi yang meningkat begitu, kita secara tidak sadar sebenarnya telah menyiapkan kuburan massal bagi kita. Kenapa? Karena ketika misalnya para petani kita melakukan penyemprotan hama penyakit dengan menggunakan obat-obat kimia itu, secara tidak sadar bahwa obat-obat kimia itu kan mengandung residu begitu ya, mengandung residu. Nah, residu ini lambat laun tentu akan pertama kita konsumsi atau akan menjadi masuk ke dalam tubuh kita karena kita mengkonsumsi produk atau hasil dari budidaya pertanian yang menggunakan obat-obat kimia. Kemudian yang kedua, residu ini di lapangan atau di lingkungan pertanian sendiri itu kan lambat terurai. Ketika dia lambat terurai, tentu akan menyebabkan munculnya hama-hama baru, hama-hama yang resisten, hama-hama yang semakin hari semakin kebal, sehingga petani yang sering menggunakan obat-obat kimia itu akan menjadi kebingungan sendiri begitu. Mereka menjadi kebingungan sendiri. Kenapa? Karena hama yang telah mereka kendalikan selama ini tiba-tiba muncul kembali, dan ketika disemprot justru tidak ada efek sama sekali. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita juga sama-sama pikirkan, kenapa ini menjadi kuburan massal kita. Tanah yang diberikan pupuk kimia sintetik begitu terus berlangsung, terus berlanjut, lambat laun tanah ini akan menjadi miskin. Ya, oke lah untuk beberapa jangka waktu produktivitas itu meningkat, tapi dengan jangka waktu yang semakin lama, unsur-unsur hara yang ada dalam tanah itu akan semakin miskin, akan semakin berkurang. Kenapa? Karena aerasi, kemudian sirkulasi udara, sirkulasi air di dalam tanah itu atau pori-pori tanah itu kemudian menjadi semakin menyempit atau hilang, bahkan mungkin hilang sama sekali, sehingga proses penyerapan unsur-unsur hara oleh tanaman semakin hari semakin berkurang. Kenapa? Salah satunya adalah hilangnya unsur-unsur baik itu unsur-unsur mikro maupun juga mungkin mikroorganisme yang sangat menguntungkan bagi kesuburan tanah. Nah, ini yang perlu menjadi bahan pemikiran kita. Kenapa saya selalu mengajak ayo kita sama-sama berbudaya secara organik, ya pelan-pelan kita rubah ya. Karena mau tidak mau kita memang harus beralih ke pertanian organik. Masyarakat kita lambat laun mulai sadar bagaimana kesehatan itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat vital ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kenapa kemudian ini perlu kita lakukan, produk-produk organik perlu kita kembangkan, proses budidaya secara organik perlu kita dorong bersama agar lingkungan kita terjaga kelestariannya, kemudian kesehatan manusia juga semakin hari semakin meningkat. Dengan demikian tentu kita harapkan keberlangsungan hidup manusia atau keberlangsungan hidup makhluk hidup akan tetap terpelihara dengan adanya pertanian organik ini. Oke, demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Nah, lain kali kita akan coba kupas lebih mendalam tentang apa keunggulan dan apa kekurangan dari pertanian organik ini. Dan tentunya harapan kita bersama adalah para petani kita, para stakeholder kita, para pelaku utama maupun pelaku usaha kembali untuk mendorong agar dunia pertanian kita lebih mengarah pada pertanian organik, karena memang ini adalah salah satu alternatif yang masih bisa kita lakukan sebelum nanti kita terlambat dan kemudian kita menyesal di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tonton terus channel Henry Urban dengan memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.